Hai, sebut aja gue Andi. Iya, gue terinfeksi virus corona. Himbauan pertama di rumah aja gue terapin kok selama seminggu. Dan gue bosen di rumah terus tanpa aktivitas. Gue tetap keluar rumah setelah seminggu karantina mandiri. Jadi kalau ditanya kenapa bisa kena corona, gue juga nggak tahu kenapa. Karena gue sesekali keluar buat main dan gue nggak tahu di momen kapan gue terinfeksi corona. Sampai gue sembuh pun, gue belum dengar kabar temen gue yang terinfeksi virus ini. Gue khawatir kalau terinfeksi virus corona, karena bisa aja gue bawa virus ini ke keluarga gue. Dan itu bahaya banget. Gejala awal yang buat gue khawatir adalah sakit tenggorokan, dibarengin sama demam dan batuk pilek. Gue akhirnya ke puskesmas dekat rumah. Katanya sih sakit tenggorokan biasa, dan gue dikasih obat pereda gejala yang gue jelasin tadi. Tapi makin hari nafsu makan gue makin jelek. Gejala yang gue alami juga semakin memburuk. Ditambah muncul rasa sesak sesekali, walaupun agak samar rasanya. Gue balik lagi ke puskesmas itu. Akhirnya gue dirujuk buat menjalankan tes corona. Gue telepon tuh cepat tanggap corona. Gue jelasin kondisi gue sekarang dan gue kasih tahu kalau gue udah disaranin untuk menjalankan tes ini. Karena gejala yang gue alamin semakin jelas. Akhirnya, gue dijemput sama ambulan untuk menjalankan tes corona. Penjemputnya semua pakai APD. Dan gue nggak sendiri. Satu keluarga ikut semua menjalankan tes ini. Rasanya malu sama para tetangga. Mungkin gue dicap keluarga pembawa virus di komplek rumah. Sampai rumah sakit, gue menjalankan tes swab. Pakai kakaknya Katembat. Alat itu dimasukin ke hidung gue. Gue sih merem karena ngilu gitu. Kalau dibandingin waktu gue gali harta, ya ini dalam banget sih nusuknya. Sampai di ujung hidung, alatnya diputer gitu, dan akhirnya ditarik pelan-pelan. Gue juga menjalankan ronsen paru-paru. Sebenarnya, gue nggak terlalu kaget kalau dari hasil tes, gue positif corona. Hasil tes keluar 1 harian, namun gue bersyukur seluruh keluarga gue hasilnya negatif. Gue jadi pasien positif corona. Ternyata diisolasi nggak seburuk yang gue kira. Ada wifi kok, tapi emang nggak kencang. Penggunaan HP juga nggak boleh berlebihan. Sekedar melepas rindu aja sama keluarga. Seluruh peralatan makan dari plastik. Dan baju yang gue udah pakai langsung dibuang. Ternyata semua yang udah gue pakai bersifat 1 kali pakai. Ya ampun, hina banget ya gue. Tapi nggak apa-apa lah. Gue juga sadar kalau kena virus ini karena kelalaian gue. Jadi banyak pihak yang repot dan khawatir. Apalagi orang-orang yang pernah kontak sama gue. Di ruang isolasi, gue cuma diinfus guna menyalurkan vitamin. Dan sisanya obat-obatan pereda sakit yang gue rasain. Di ruangan isolasi juga ada CCTV. Dan gue nggak tahu tujuannya untuk apa. Dan semakin hari kondisi gue semakin baik. Perlahan demam yang gue alami kian membaik. Napas pun juga jadi biasa aja gitu. Gejala terakhir yang masih bertahan tinggal batuk dan pilek aja. Itu pun ringan. Jadi bisa dibilang kalau antibodi gue udah menang lawan virus ini. Setelah kondisi gue kembali normal, masih dilakukan beberapa tes lagi. Pengambilan sampel seperti pertama tes swab, lalu menjalankan ronsen paru-paru. Hasil yang keluar pun menjelaskan kalau gue udah negatif virus corona. Paru-paru gue pun terlihat lebih baik daripada ronsen pertama. Gak lama gue diizinin pulang, tapi tetap gue harus menjalankan karantina mandiri selama 2 minggu di rumah, guna memastikan virus ini benar-benar hilang. Selain itu ada petugas yang mampir beberapa hari sekali buat cek keadaan gue. Dan ya kalian tahu, keluarga gue dijauhin sama tetangga sekitar. Banyak juga yang tutup mulut pas lewat depan rumah gue. Padahal mereka udah pakai masker. Seakan-akan rumah gue adalah tempat yang beracun. Ya, di cerita singkat ini gue Andi. Dari pengalaman ini gue harap kalian bisa paham bagusnya di rumah aja. Kalaupun kalian keluar karena kepentingan, lakukanlah prosedur yang telah ditetapkan, biar kalian bisa terhindar dari virus ini. Dan jika ada rekan atau tetangga yang terinfeksi virus ini, beri mereka support. Memang kita harus jaga jarak sama mereka, tapi jangan sampai karena jaga jarak kalian, mereka jadi tersindir. Gak ada yang mau kena virus ini. Malu pas udah terinfeksi. Apalagi pas dijemput sama petugas.
Gua mau berterima kasih kepada seluruh tenaga medis yang telah menangani wabah ini. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Terima kasih udah luangin waktu kalian buat denger cerita ini. Jangan lupa like video ini, juga support channel ini dengan klik tombol subscribe. Berikan gua saran dan juga kritikan, agar kedepannya konten yang gue buat lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di rumah aja ya.